Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak, kita semangat ya belajarnya. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo kita membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo anak-anak, kalian juga ikut membaca ya. Pemuda bersuling ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas pada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Anak-anak, setelah tadi kalian membaca, apa isi teks cerita di atas? Ya, isi teks cerita di atas adalah tentang kota yang dipenuhi oleh kawanan tikus karena penduduknya selalu membuang sampah di sembarang tempat. Apa kesimpulanmu terhadap isi cerita yang kamu baca? Ya, kesimpulannya kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Ayo selanjutnya kita berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital?
Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang, coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Petunjuk yang pertama, bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Petunjuk kedua, temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Sekarang coba kalian perhatikan kembali cerita Pemuda Bersuling Ajaib dan perhatikan contoh kalimat yang sudah Ibu buat. Contoh kalimat nomor 1, kota itu bernama Kota Hamelin. Nah, pada contoh yang Ibu buat, penggunaan huruf kapital terdapat pada awal kalimat dan nama tempat. Contoh kalimat yang kedua, mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Contoh kalimat yang kedua yang memuat aturan penulisan huruf kapital ada pada awal kalimat. Baik, untuk yang selanjutnya kalian bisa cari dan tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Anak-anak, apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Ya, agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih, kita harus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ayo anak-anak, coba amati gambar-gambar berikut ini dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Lalu, kamu beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Di sini ada 4 gambar, kalian perhatikan dengan teliti, lalu kalian beri centang pada buku tugas kalian masing-masing. Baik, untuk yang selanjutnya, ayo kita bercerita. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ceritakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang menceritakan sikap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Amati gambar berikut ini. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Ayo kita diskusi. Setelah diskusi, hasilnya tuliskan pada tabel berikut. Kita akan cari sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Contohnya, harus memiliki sikap saling menghargai. Yang kedua, saling tolong-menolong. Sikap yang ketiga, saling bekerja sama. Sikap yang keempat, menjaga kerukunan. Sikap yang kelima, tidak membeda-bedakan. Dan sikap yang keenam adalah saling mengasihi. Baik anak-anak, kalian bisa menyalinnya dan tulis di buku tugas kalian masing-masing sebagai bahan pembelajaran. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker.
dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.